panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini masih memberikan nikmat kepada kita berupa kekuatan untuk pergi ke masjid untuk bertemu dengan saudara-saudara kita dalam rumah Allah ini. Dimana dikatakan barang siapa yang bertemu di dalam masjid di rumah Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, maka kelak di hari akhir akan ditempatkan di suatu tempat yang dinaungi arsy-Nya Allah SWT. Salawat dan salam telah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena dengan limpahan rahmatnya, syafaatnya kita dapat mendapatkan kesuksesan di hari akhir kelak. Amin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak suatu saat sebentar lagi mungkin ya, yang sudah mungkin sudah, kalau mau nambah lagi silakan, kita akan menjadi seorang orang tua, seorang bapak mungkin istilah. Ada yang nggak mau jadi bapak mungkin bisa daftar berdiri di belakang. Jadi om aja. Seorang bapak ini bila dia mempunyai anak, dia pasti akan sangat menyayangi anaknya tersebut. Bahkan dalam suatu perjalanan, Rasulullah bersama sahabatnya bertemu dengan seorang ibu, di mana ibu-ibu tersebut kehilangan seorang anaknya. Anaknya yang baru usia 6 bulan, sekitar 6 bulan, dia entah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala atau gimana, dia kehilangan anaknya. Lupa naruh mungkin. Atau lupa habis disusui sambil ngapain, dia lupa. Dicari ke sana kemari nggak ketemu. Akhirnya setelah beberapa jam dia ketemu di sana. Langsung disusui anaknya tersebut, dielus-elus, ditimang-timang, dia nangis di situ, ucap syukur kepada Allah karena telah menemukan anaknya tersebut. Ibu itu nangis terus. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Hai sahabat, apakah seorang ibu itu tega menjerumuskan anaknya ke dalam bara api yang membara? Apakah seorang ibu tega menyiksa anaknya? Apakah seorang ibu itu tega memaki anaknya tersebut?" Maka apa jawab para sahabat? "Ya Rasulullah, sungguh itu tidak akan pernah terlintas dalam benak kami." Maka apa jawab Rasulullah lagi? "Wahai sahabat, sesungguhnya cinta seorang orang tua kepada anaknya itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada umat." Kemudian setelah anak itu tumbuh besar, kita sebagai orang tua pasti istilahnya itu mengatur, mendidik. Mendidik ke hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Misal saja anak kita udah gede, udah SMP, itu ya, pulang malam, waktunya sekolah, berangkat pagi, pulangnya malam, pulang dalam keadaan ini pegang
botol seciunya itu. Ya, apa yang kita dalam benak kita sebagai orang tua, apa yang akan kita lakukan? Apa kita biarkan saja? Kita biarkan saja, biarkan. Atau kita nasihati. Mana? Nasihati bapak-bapak. Pasti kita nasihati kan. Kita nggak akan biarkan anak-anak kita. Biarpun mungkinnya orang tuanya dulu juga seperti itu. Tapi insya Allah yang di sini nggak seperti itu. Insya Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala turunkan agama ini bukan untuk membatasi kita. Bukan untuk menyengsarakan kita. Di mana semuanya itu diatur, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di mana kita harus berpakaian panjang, tapi nggak kali lebar. Panjang menutupi aurat. Di mana sebelum sholat kita harus wudhu. Semuanya diatur. Diatur ini bukan untuk menyengsarakan umatnya. Di mana kita diperintahkan untuk sholat, zikir, zakat, dan semuanya ini bukan untuk menyengsarakan kita, tapi untuk membahagiakan kita di hari kelak. Sebagaimana firman Allah yang dikatakan, barang siapa yang taat dan selalu beramal soleh dalam keadaan iman, maka apa jawabnya, apa balasannya? Kebahagiaan selama-lamanya. Kemudian juga sebaliknya, barang siapa yang ingkar, maka apa balasannya? Penderitaan yang tiada akhir. Kira-kira pilih yang mana? Semua kebahagiaan. Insya Allah kebahagiaan semuanya. Insya Allah. Amin. Gimana kita untuk mendapatkan semua kebahagiaan itu? Semuanya udah dicontohkan, udah ada contohnya. Kita tinggal mengikuti saja. Udah ada secara jelas-jelas di depan kita, di depan sebelum kita, di kehidupan sebelum kita sudah dicontohkan semuanya, sudah diajarkan. Dimana kita diajari zikir, yang dimana zikir itu, dengan zikir hati kita akan menjadi tenang, kebahagiaan akan datang kepada kita. Dimana dengan sholat kita akan semakin dekat dengan Allah, kita akan makin banyak mengucapkan nama-nama Allah di sana. Dimana dengan zakat kita bisa mensucikan diri kita. Sayyidina Muhammad. Oke, di saat ini kita lihat di luar sana, justru kebalikannya yang dilihat. Kita lihat orang-orang sukses, misalnya yang baru pulang dari Jepang, woi, Masya Allah. yang dulunya kemana-mana nganter bapaknya, ibunya mungkin
ceweknya atau apa, pakai sepeda roda 3, becak maksudnya. Masya Allah. Kemudian pulang dari Jepang, wah bawaannya Udah 4. mobilnya roda 5, bannya serep 1. Allah. Masya Allah. Pasti orang-orang di sekitarnya bakal tanya-tanya, wah ini gimana ini bisa sukses kayak gini, dulu bawaannya sepeda, sekarang mobilnya Alphard TK apa, Astagfirullah. gimana ini, pasti tanya-tanya sama Mas Mustaqim yang pulang, Mas Zainul mungkin, pasti Allah. tangga-tangganya pada tanya semua. Masya Allah. Saya jelaskan gini. Tapi apa gunanya sukses dunia kalau nggak sukses di akhirat? Astagfirullah. Makanya gimana kita gunakan kesuksesan kita yang cuman sementara ya, mungkin 3 tahun di Jepang kita pulang bawa banyak duit lah, yang banyak, yang dikit ya dikit, syukurin aja. Alhamdulillah. Gimana kita bisa membelanjakan lah harta kita itu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita seorang pemuda masih muda, keren, gagah, Sulaiman. mirip Mas Sulaiman. Mustaqim. Masya Allah. Dia dari desa datang ke kota. Kemudian di kota dia bekerja ikut seorang bekerja di toko. Dimana di toko itu kerja 1 bulan dia digaji 500.000 misalnya. Gaji pertama wah seneng, udah nih, wah ini mau beli ini. Tiba-tiba dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang nenek-nenek tua, nggak pakai bangka, tua, udah tua, ya umurnya kira-kira udah tua lah. Ya datang ke pemilik toko itu, datang ke bosnya, ngomong ke bosnya, ya tuan, saya pinjam uang 500.000 buat ngobatin anak saya yang kecelakaan. Tapi apa jawab si pemilik toko itu? Kamu siapa? Datang minta duit. Itu kan, kenal enggak? Saudara enggak? Apa-apa bukan. Kemudian nenek itu pergi dengan sedih. Kemudian si pelayan toko, si mas ini tadi yang baru terima gaji tadi, dengar pembicaraan itu. Kemudian dia menghampiri nenek tersebut. Hai nenek, saya dengar tadi nenek butuh uang. Iya, berapa? 500.000. Ya nenek, saya baru aja gajian 500.000. Ini untuk nenek. Mas, ya dikasihkan 500.000 itu untuk nenek. Gaji pertamanya itu dikasihkan untuk nenek itu semua. Kemudian perbuatan pemuda itu diketahui oleh Saco misalnya, seorang pengusaha kaya raya. Ditatengin pemuda itu. Hai pemuda, aku lihat kamu tadi memberikan nenek itu gaji pertama kamu. Iya. Kenapa? Apa kamu bisa makan tanpa uang itu? Insya Allah yang memberi makan saya bukan uang itu, tapi Allah. Akbar, Allah. Kemudian apa kata si bos tadi? Ya pemuda, aku lagi butuh, perusahaan aku lagi butuh orang kayak kamu yang punya akhlak mulia kayak kamu. Kamu dibayar berapa di situ? Saya 500.000 1 bulan. Gimana kalau kamu kerja sama saya bayar kamu 1 juta 1 bulan? Apa jawab pemuda itu? Ya tuan, saya baru saja bekerja di sini. Kalau saya pindah apa kata bos saya?
Ya sudah kalau gitu 1,5 juta. Ya Tuhan, saya belum memberikan yang terbaik buat apa namanya, buat bos saya yang dulu. Kemudian jawab lagi, bagaimana kalau 5 juta? Apa jawab pemuda itu kira-kira? Cepat dia jawab, kapan saya mulai kerja? Masya Allah, 500.000 jadi 5 juta. Kira-kira bagaimana kalau pulang dari Jepang kita infak 5 juta, surga Firdaus menanti. Masya Allah. Insya Allah bagaimana kita pintar-pintar menggunakan waktu kita, menggunakan harta-harta kita, harta titipan kita. Semua ini titipan, semua akan kembali pada yang memberi. Bagaimana selama kita masih diberi kontrak nafas, kontrak kehidupan, kita gunakan semuanya itu untuk mencapai kebahagiaan yang tiada akhir. Bagaimana caranya kita ikuti orang-orang yang udah sukses di sebelum kita yang udah sukses, para sahabat. Gimana caranya? Ikuti caranya Rasulullah SAW. Gimana kita belanja, berjalan, bekerja di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kita luangkan waktu, sisihkan harta, luangkan juga korbankan semuanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di mana kejayaan kita ini hanya terletak dalam agama yang sempurna. Insya Allah yang siap. Insya Allah semuanya. 4 bulan. Insya Allah 4 bulan sebelum mati. Kita lihatkan dulu, insya Allah Allah akan memberi jalan.